Shalom, selamat malam, selamat kita boleh berjumpa kembali melalui ibadah kita pada malam hari ini. Biarlah kita boleh senantiasa selalu bersyukur kepada Tuhan jika hari ini kita masih diperkenankan untuk boleh mendengar firman Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu Bapa, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan dan mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jikalau pada malam hari ini Tuhan, kami diperkenankan oleh Tuhan untuk kami boleh bersama-sama bersekutu Tuhan dengan firman-Mu ya Tuhan. Betapa hati kami rindu, hati kami haus, lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari puaskan jiwa dahaga kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya hanya firman-Mu yang sanggup memuaskan hasrat kami. Hanya firman-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Hanya firman-Mu Tuhan yang sanggup menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap hati kami Tuhan. Berikan hati yang lemah lembut sehingga setiap taburan benih firman Tuhan yang akan ditaburkan boleh bertumbuh dan berbuah lebat ya Bapa surga. Berikan hati yang penuh sukacita untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Urapi setiap telinga, pikiran, perasaan kami ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan memperkatakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita kembali belajar tentang teladan Bapak Abraham, yaitu dengan tema kecil hati melayani ya. Malam ini kita belajar dari teladan Abraham sebagai bapak bangsa-bangsa, bapak orang beriman, yaitu hati melayani. Kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 8. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Ya, demikian kita akan membaca nanti ya, selanjutnya sampai pembacaan ayat yang kelima terlebih dahulu. Puji nama Tuhan. Kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih ya, hati melayani. Banyak orang bisa melayani, tetapi apakah dalam melayani itu, pelayanan itu benar di mata Tuhan ya? Apakah pelayanan itu berkenan di hati Tuhan? Oleh sebab itu malam ini kita belajar bersama bagaimana Bapak Abraham memiliki hati yang melayani ya. Mari kita belajar dari pembacaan firman Tuhan ya. Satu persatu kita akan lihat bagaimana cara Bapak Abraham melayani Tuhan ya. Bagaimana cara Bapak Abraham melayani Tuhan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting di Mamre ya. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Yang kedua, ketika ia atau Abraham mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya. Bapak Ibu saudara-saudara ya. Di sini dikatakan bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Tetapi
Tapi pada waktu itu dikatakan di ayat pertama ya, Abraham sedang duduk di pintu kemahnya waktu itu hari panas terik. Ya. Dan tentu ya, dia sedang beristirahat, bisa juga dengan memejamkan mata, bisa juga dengan menundukkan mata, ya. Artinya Abraham tidak melihat, ya, tidak melihat. Namun ketika ada orang datang di situ ya, dikatakan Tuhan datang. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat dan mungkin dengar suara langkah ya, langkah 3 orang itu. Lalu Abraham melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari, yaitu Bapak Abraham, ia berlari dari pintu kemahnya. Yang pertama ya, kita lihat respon sikap ya Bapak Abraham ketika menyambut tamunya, yang adalah yang pertama itu 3 orang, 1 orang itu kehadiran, yaitu Allah sendiri, ya, Allah sendiri dalam wujud ya manusia di situ. Dan yang kedua adalah malaikat, ya, karena dikatakan di situ Allah menampakkan diri, berarti yang satu adalah Allah sendiri, yang kedua ini tentu malaikat. Namun di sini bahwa Abraham tidak mengetahui, tidak mengenal siapa yang datang itu. Namun di sini kita melihat ketika ia melihat 3 orang berdiri di depannya, sesudah dilihat mereka ia berlari. Ya, tadi katakan ia ada di depannya, namun dikatakan ia berlari dari pintu kemahnya. Berarti tidak sedekat ya, kalau di depan itu, di depannya gitu, dilihat di depannya tidak dekat. Kalau dekat tentu tidak berlari. Di sini dikatakan bahwa Abraham berlari untuk menyongsong ketiga tamunya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih tahu di dalam Tuhan, ini kita lihat bahwa Bapak Abraham itu tidak mengenal tamunya. Ya, kalau misalkan Bapak Abraham mengenal tamunya, bahwa dia mengenal bahwa itu Allah, itu wajar ya. Kalau Abraham itu menyambutnya dengan berlari, ya itu. Namun di sini Bapak Abraham tidak mengenal, tapi dia menyambut dengan berlari dalam menyambut tamunya, ya, dalam menyongsong ia berlari, ya, untuk menjumpai tamunya. Ya. Yang kedua, ya, dikatakan sujudlah ia sampai ke tanah. Bayangkan Bapak Ibu, jika ada tamu yang datang, ya, lalu kita menyongsongnya dengan berlari, mungkin masih ada jarak 1-2 sampai 3 meter ya. Kalau kita katakan lari berarti jaraknya agak jauh. Lalu Abraham dikatakan ia sujud menyembah sampai ke tanah. Ini luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara. Ia menyembah, sujud menyembah sampai ke tanah. Siapa sih tamunya? Gitu. Padahal dia tidak kenal, ya. Rasa memberi hormat, bagaimana cara menyambut tamunya, bagaimana cara Abraham melayani, yaitu menyambutnya dengan rasa hormat, ya, rasa hormat. Yang ketiga kita lihat ayat yang keempat, dikatakan ayat 3, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Ayat 4, biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Ya, kalau kita berjumpa dengan seseorang di jalan, ya, di depan rumah, ya, di depan rumah itu, belum tentu kita mempersilahkan masuk. Belum tentu kita seperti Bapak Abraham tadi, berlari lalu sujud menyembah, ya. Dikatakan selanjutnya adalah mengajak beristirahat. Beristirahatlah, duduklah, beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya Tuhan segar kembali. Ya. Ini bagaimana apa yang dikatakan Bapak Abraham?
biarlah aku ambil sepotong roti. Nah, mari kita lihat ayat yang selanjutnya. Ya, kita baca ayat ke-6. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Ya, tadi dikatakan ya, duduklah beristirahat, biarlah ku ambil sepotong roti. Tadi mengatakan Bapak Abraham mengambil sepotong roti. Namun yang dilakukan Bapak Abraham, dia meminta kepada Sarah untuk membuat roti bagi tamu-tamunya tadi, 3 orang tamu tadi, yaitu 3 sukat tepung. Saudara, apakah saudara mengetahui ukuran sukat itu? 1 sukat itu adalah 4 gantang. Ya. Ya. Satu sukat itu 4 gantang. Nah, 4 gantang itu berapa? 1 gantang beratnya 3,125 gram. Ya, 3 kilo lebih. Ya, 3 kilo, 125 gram. Itu 1 gantang. Dikatakan 3 sukat tepung. Artinya 3 dikali 4 gantang. Atau 3 ya, dikali 3 kali 4 dikali 3 kilo, 125 kilogram. Itu ukuran yang dipakai di Indonesia. Ya, yang masih pakai gantang ini orang Padang. Ya, jualnya ukuran gantang 3,125 gram. Saya hitung-hitung, 3 sukat itu berarti beratnya 37,5 kilogram untuk membuat sepotong roti yang dikatakan Bapak Abraham. Ya, itu. Kalau saya membuat donat 1 kilo itu mendapatkan 35 donat. Kalau 37,5 itu artinya 35 kali 37,5 1312 biji donat untuk 3 orang. Ya, ini satu hal yang luar biasa. Ya, lalu apa yang dilakukan Bapak Abraham? Ia berlari. Ya, ayat 7, lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikan kepada seorang pujanya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Ya, 1 ekor lembu, 1 anak ekor lembu yang baik, yang dagingnya empuk. 1 ekor daging anak lembu itu beratnya sudah di atas 250 kg yang bisa dikonsumsi. Itu anak lembu yang masih muda, yang baik. Ya, kalau yang besar ya itu bisa beratnya 1,5 ton. Bayangin Bapak Ibu, ini ukuran paling terkecil saya ambil 250 kilo untuk 3 orang. Apa artinya? Bapak Abraham menjamu, melayani tamunya dengan memberikan yang terbaik. Walaupun dalam perkataannya dikatakan, aku memberi sepotong roti, biarlah hambamu memberi sepotong roti saja. Namun ya, ternyata yang dibuat, yang disajikan itu melampaui. Bisa untuk makan, dia katakan donatnya saja kalau 1 orang 1 ya 1312 jumlahnya. Kalau hitungan daging sapi ya 250 kilo itu dikali untuk 20 potong itu jadi berapa? Ya, itu banyak. Artinya di sini bahwa Bapak Abraham ingin memberikan yang terbaik. Ya. Nah, dari pelajaran Bapak Abraham ini kita melihat bagaimana Bapak Abraham bisa menyambut ya, melayani tamu yang datang yang notabene belum dikenal itu. Ya, dengan memberikan penghormatan. Dengan memberikan sesuatu yang terbaik. Ya, melayani dengan baik. Mengapa Bapak Abraham dapat
melakukan, dapat melayani demikian. Ya, kembali kita melihat bahwa Bapak Abraham disebut sebagai Bapak orang beriman. Nah, di sini ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, ya, kita belajar dari Bapak Abraham ini, yaitu untuk memiliki hati melayani. Hati melayani, ya, saya katakan tadi tidak semua orang bisa melayani. Apakah pelayanannya benar? Karena di sini dikatakan banyak orang melayani itu tidak sepenuh hati, tidak seperti yang dilakukan oleh Bapak Abraham. Bahkan dalam pelayanan, ya, itu hanya untuk pencerahan, ya, dalam melakukan perbuatan baik untuk pencerahan atau untuk diri sendiri. Melayani untuk diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Ya, di sini kita belajar Bapak Abraham mengapa dapat melakukan hal demikian, karena memiliki hati yang melayani, ya. Karena yang pertama adalah seorang yang beriman, seorang yang percaya, ya, itu memiliki hati yang baru, ya, hati yang baru, hati yang percaya kepada Tuhan itu hati memiliki hatinya Tuhan Yesus, hatinya Yesus, hati yang penuh kasih, ya. Ini baru bisa melakukan. Jadi orang yang beriman harus memiliki hati yang melayani, ya. Orang yang sudah bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus harus memiliki hati untuk melayani Tuhan, melayani sesama kita, ya. Orang siap melayani itu ada melayani Tuhan, seolah-olah untuk Tuhan, ya. Ketika kita mengasihi, kita melayani saudara-saudara kita, itu sama dengan kita melayani Tuhan, ya. Yang kedua, bagaimana Bapak Abraham bisa menyambut atau melayani ketiga tamunya ini dengan luar biasa ketika memiliki atau menempatkan diri sebagai hamba, ya, seperti Yesus sendiri yang adalah Allah kita, ya. Dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, mengambil rupa. Tanpa kita mengambil rupa sebagai hamba, seorang hamba, kita tidak akan bisa melayani seorang demi seorang dengan seperti Bapak Abraham ini, ya. Teladan Yesus telah diberikan bagi kita, ya, bahwa Yesus datang untuk melayani. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia datang untuk melayani kita. Nah, yang ketiga, memiliki hati yang baik. Hati yang baik ini bagaimana? Hati yang murah hati, hati yang gak pelit, ya, hati yang ingin memberi, ingin melakukan yang terbaik, suka menolong. Nah, ini karena memiliki hati yang baik ini enggak instan atau cuma sekedar saja atau sesaat, tidak, ya. Itu akan terus menerus. Sebagai orang yang beriman, memiliki hati yang baik itu harus terus menerus. Karena apa? Ada buah roh di dalam hati orang beriman, ya. Memiliki hati yang murah hati, karena Tuhan juga sudah bermurah hati kepada kita, ya. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9, di bagian yang terakhir dikatakan, sebab segala sesuatu melayani engkau. Sebab segala sesuatu melayani engkau. Segala sesuatu, semua, ya, yang Tuhan ciptakan itu harus melayani Tuhan. Khususnya kita sebagai orang yang telah ditebus dengan darah yang mahal, menerima darah Kristus, melayani Tuhan itu harus, mengasihi Tuhan itu harus hukum utama, ya, mengasihi saudara-saudara kita, ya. Mari kita melihat di dalam Matius ayat yang Matius 10 ayat yang ke-42, Matius 10 ayat 42.
ya, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun ia melayani malaikat, ya. Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ketika kita memberi secangkir air kepada seseorang yang mungkin bertamu di rumah kita, ya, firman Tuhan katakan tidak kehilangan upah. Tentu dalam hal melayani Tuhan, melayani sesama, tentu kita tidak memikirkan upah itu, walaupun itu ada janji upah. Kenapa? Karena di dalam hati kita memiliki hati yang mengasihi, ya, hati hamba, hati yang ingin selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan, hati yang memberikan terbaik buat saudara-saudara kita. Ya, kita mau belajar dari Bapak Abraham ini. Seperti teladan juga Yesus di dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-28 dikatakan, ya, Matius 20 ayat yang ke-28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Biar pelajaran malam hari ini, ya, itu menjadi pelajaran penting buat kita, dan ini harus kita praktekkan Bapak Ibu saudara-saudara, karena Tuhan mengajar bagi setiap kita untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita mau belajar meneladani Bapak Abraham, yaitu memiliki hati yang melayani, hati hamba, ya, hati yang baik, hati yang selalu ingin memberi, hati yang murah hati. Ya, jangan sampai kita tidak menjadi orang-orang yang murah hati, tidak berbelas kasihan, karena hukumannya adalah tidak berbelas kasihan. Ya Bapak Ibu, orang yang pelit, firman Tuhan katakan itu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi di sini dikatakan jika, ya, barang siapa memberi air secangkir saja, secangkir saja, Tuhan sudah memberikan upah. Biar malam hari ini kita mau belajar melakukan seperti Bapak Abraham. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Mari kita bersama-sama mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar pada malam hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat pelajaran malam hari ini, di mana Tuhan telah mengajar kami untuk kami boleh hidup seperti Yesus hidup, seperti Bapak Abraham hidup. Sebagai orang yang beriman, kami boleh hidup saling melayani. Kami hidup untuk melayani Tuhan. Biar dalam hal kami melayani Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik, memberikan hati yang terbaik, memberikan sesuatu yang terbaik dari apa yang kami miliki, ya Bapak Surgawi. Mari Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami, urapi kami, mampukan kami untuk kami boleh melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan menjadi seperti yang Tuhan inginkan, ya Tuhan. Ya Roh Kudus, Engkau penolong kami, terus mengajar kami, mengingatkan, menyadarkan kami, supaya kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan terus meneguhkan iman percaya kami, kuatkan kami, ya Bapa Surgawi. Peliharakan roh jiwa tubuh kami, kiranya boleh terpelihara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan biarkan kami lemah, jangan biarkan kami jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kiranya kami boleh didapati setia dan berkenan di hadapan Tuhan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Menyerahkan kehidupan kami Tuhan dalam keseharian kami, dalam segala aktivitas yang kami kerjakan, ya Bapa, dalam rumah tangga kami, dalam hubungan berkeluarga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak. Kiranya Kristus ada di dalam setiap rumah tangga. Shalom turun atas setiap rumah tangga kami.
kami berkeluarga, satu keluarga dengan keluarga boleh saling melayani, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, suami dengan istri, istri dan suami saling melayani satu dengan yang lain, sama seperti Engkau Tuhan, bahwa Engkau datang untuk melayani ya Bapa surgawi. Ya Bapa yang baik, kami menyerahkan kehidupan umat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau menolong, Engkau menghibur umat-Mu Tuhan. Ketika umat-Mu dalam kesusahan, Tuhan hiburkan. Ketika dalam kelemahan, Tuhan kuatkan. Dalam ketidakberdayaan, ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk menolong umat-Mu ya Bapa. Akan memberkati setiap apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, pernikahan, pendidikan, pekerjaan, usaha yang dikerjakan. Tuhan memberkati. Tuhan terus memulihkan kehidupan umat-Mu Tuhan. Kesehatannya Tuhan pulihkan, imannya Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati pekerjaan-Mu ya Bapa, di mana nama-Mu ditinggikan, diagungkan. Kiranya boleh banyak jiwa-jiwa datang menyembah Tuhan. Mereka boleh bertumbuh dewasa di dalam pengenalan Engkau ya Bapa surgawi, melalui umat-Mu, melalui kepengurusan yang ada, yaitu Bapak Gembala sebagai pemimpin jemaat di tempat ini. Kiranya Tuhan nantiasa memberkati hamba-Mu, berikan kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan, menjadi berkat, menjadi teladan ya Bapa, untuk terus Tuhan memimpin umat-Mu, membawa umat-Mu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Ya Bapak surgawi, memberkati organisasi kami KSJPDI ke dalam sinode kesinodaan Tuhan. Tuhan menolong hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya, para gembala-gembala, gereja-gereja Tuhan yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya melalui KSJP ini Tuhan, Injil Tuhan boleh diberitakan, nama Tuhan boleh ditinggikan. Memberkati bangsa negeri kami Indonesia, berkati dengan keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan bangsa negeri kami. Ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan tolong pulihkan negeri kami. Kiranya boleh tercipta Tuhan keamanan ya Bapa. Boleh tercipta kesejahteraan bagi bangsa negeri kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, Indonesia boleh pulih Tuhan. Kami rindu Tuhan, keadaannya boleh pulih kembali, ekonomi boleh pulih, kesehatan bangsa negeri kami boleh pulih kembali ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan bangsa negeri kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Bapa, kami telah menyelesaikan ibadah kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan ibadah yang boleh kami perbuat ini ya Bapa. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang datang kepada Tuhan, yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan dan percaya kepada kebenaran-Mu yang telah disampaikan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Engkau yang datang di dalam nama Yesus. Diberkatilah Engkau yang mengasihi dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Diberkatilah rumah tanggamu, anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah tangan-tanganmu, apa yang engkau buat menjadi berhasil, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkati keluar masukmu, diberkati hidupmu, supaya hidupmu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus menyertai engkau dan saya dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita semuanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Di nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati sampai kita berjumpa kembali dalam ibadah kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus pada hari Kamis pukul 9 pagi, ibadah disertai perjamuan kudus. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati.